Jaringan Bas Medianet hadir hampir di semua kabupaten yang ada di Lampung. Mesuji SIP FM 106,9, Tulang Bawang Bas Radio 103,3, Tulang Bawang Barat Elegan Radio 95,7, Lampung Tengah Jaya Radio 99,5, dan Suara Utama FM 100,4. Lampung Timur Diva Radio 91,5, dan Mesuji Oki Sumatera Selatan 94,8 Fantastik FM. Bas Medianet menaungi beberapa radio di bawah manajemen Bas Medianet. Selendro FM 106,2 Lampung Tengah dan Prima FM 100,7 Kalianda. Bas Medianet hadir dengan konsep program yang dibutuhkan oleh pendengar, dengan segmen pendengar umum, dengan genre musik, dangdut, campur sari, pop dan lagu daerah. Bas Medianet hadir dengan memberikan berita dan informasi dari berbagai kabupaten yang serentak disiarkan di 9 radio jaringan Bas Medianet. Untuk info lebih lanjut mengenai pemasangan iklan, hubungi telepon atau WA 0811 722 280. Bas Media, Bas Media, Bas Media. Serunya sahur. Serunya sahur. Serunya sahur. Program khusus Ramadan. Serentak mengudara di jaringan radio Bas Medianet. Serunya sahur. Program sahur yang akan dipandu oleh announcer jaringan radio Bas Medianet. Apalagi kandungan madu. Wih, siapa yang gak suka madu? Betul. Itu yang kemarin ada yang gak suka? Ada siapa tuh? Mama. Nggak suka di madu dia. Siaran secara bergilir dan serentak disiarkan secara bersama. Penaan lagi. Apalagi udah mendekati lebaran ya. Luar biasa. Luar biasa. Udah malam ke-21 aja ya tanpa terasa. Gimana, makin semangat gak Mas Pandi? Semangat dong. Semangat banget. Karena besok bukan jatah kita. Serunya sahur akan hadir segmen tebakan lucu, pantun lucu, karaoke udara, dan kuis Serunya Sahur. Serunya Sahur mengudara mulai jam 3 pagi sampai dengan menjelang imsak selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Serentak di jaringan radio Bas Medianet. Sahur, sahur, sahur. Serunya sahur, serunya sahur. Sahur, sahur, sahur. Serunya sahur. Mari bersama jaringan radio Bas Medianet. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Sajian dakwah khusus Ramadan membahas berbagai tema seputar Ramadan akan disajikan secara eksklusif. Makna tahulu sayatin itu, setan diikat itu karena saking mudahnya kita untuk melaksanakan kebaikan. Jadi keberkahan kita di bulan suci Ramadan yang ketiga itu kita mudah untuk melaksanakan. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore dari keluarga besar kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kerabat elegan bisa berpartisipasi atau bertanya melalui WhatsApp atau komen melalui Facebook Elegan Radio. Dai khusus Ramadan dari jam 17 sampai dengan 18 mengudara melalui frekuensi 95,7 FM dan live Facebook Elegan Radio. Dai elegan memang paling istimewa. Dari Jalan Raya Pulung Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat, Elegan Radio 95,7 FM. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kerabat elegan dimanapun berada. Sore hari ini seperti biasa kerabat, di pukul 17 sampai jam 18 sore nanti kebersamaan kita di program acara Dai Ramadan 1446 Hijriah. Dimana di sini seperti biasa juga sudah ada yang bakal mengisi tausiah kita untuk sore hari ini. Ataupun di sini yang bakal mengisi tausiah kita yaitu bersama Bapak Ustadz Ahmad Bahrudin SHI, di mana di sini adalah kemenak dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan juga di sini ada pun tema yang bakal dibawakan oleh beliau yaitu sunnah di bulan suci Ramadan. Nah, untuk kerabat semuanya, langsung saja kita sapa untuk Pak Ustadz yang sudah hadir di depan akbar di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Oke, monggo silahkan perkenalkan dulu nih kerabat elegan semuanya biar pada tahu kira-kira di sini dari manakah domisilinya. Terima kasih Mas Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kerabat elegan dimanapun Anda berada, perkenalkan saya adalah Ahmad Bahrudin, yaitu penyuluh agama Islam dari Kecamatan Waikenanga. Insya Allah Waikenanga ini perbatasan daripada Kabupaten Mesuji, jadi di ujung pelosok sana Mas Akbar. Di ujung pelosok. Perjalanan berapa jam Pak dari sana menuju ke sini? Alhamdulillah agak lumayan lama ya, sekitar 1,5 jam lah itu. Lumayan pegel ya Pak ya. Iya betul. Oke, dan juga di sore hari ini untuk Pak Ustadz panggilannya nih Pak Ustadz, Pak Bahru apa Ahmad? Ahmad Pak Ahmad. Panggilannya Ahmad Bahrudin. Pak Ahmad. Saja. Oh Bahrudin. Oke siap. Dan untuk sore hari ini Pak Bahrudin, tausiah tema yang bakal disampaikan apa nih? Tema yang akan saya sampaikan pada sore hari ini adalah sunnah-sunnah yang bisa dilakukan selama di bulan Ramadan Mas Akbar. Nah itu dia kerabat ya. Tema yang bakal dibawakan oleh Pak Ustadz Bahrudin yaitu sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan yang bisa dilakukan oleh kerabat elegan semuanya. Nah, yang pasti untuk kerabat juga nanti bisa untuk bertanya seputar masalah kira-kira keluhan apa saja atau juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh kerabat elegan semuanya di rumah ya, yaitu seputar masalah sunnah di bulan suci Ramadan itu apa saja. Untuk Pak Ustadznya sudah siap untuk menyampaikan tausiahnya? Insya Allah sudah siap. Oke Pak Ustadz, kalau sudah siap, monggo silahkan. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Kepada Mas Akbar tentunya yang saya hormati dan berbahagia, dan kerabat elegan dimanapun Anda berada, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga pada saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, salah satunya yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya salatullahi wassalamuhu ala nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah adalah manusia yang sempurna yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Oke Mas Akbar yang saya hormati dan kerabat elegan dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah melaksanakan puasa Ramadan di hari yang ke-12. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, baik itu kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita semua tentunya mudah-mudahan diberikan panjang umur sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini sampai sebulan penuh tanpa ada halangan suatu apapun. Kerabat elegan dimanapun Anda berada, sering kita dengarkan, bahkan sering digemakan
bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat agung, bulan yang penuh barokah, dan bulan yang penuh pengampunan. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala itu ketika masuk di waktu akhir bulan Sya'ban dan memasuki bulan Ramadan maksudnya, itu beliau menyeru dalam khutbahnya kepada para sahabat, ya ayyuhan nas, qad adallukum syahrun azim, syahrum mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Wahai manusia, akan datang kepada kalian satu bulan yang sangat agung, bulan yang penuh barokah, dan bulan di mana ada satu malam tatkala kita beribadah di dalamnya, maka satu malam itu lebih baik daripada satu bulan. Ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Kerabat elegan dimanapun Anda berada, yang lebih istimewa lagi, selain bulan Ramadan itu bulan yang sangat agung, bulan yang penuh barokah, di bulan Ramadan ini istimewanya lagi diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa di siang harinya, dan disunahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di malam harinya. Nah, tentu pertanyaannya, pada siapa sih puasa Ramadan ini diwajibkan? Jadi dalam kitab fikih diterangkan bahwasanya puasa itu adalah yajibu ala kulli muslimin mukallafin. Jadi puasa itu diwajibkan bagi setiap muslim yang mukallaf. Nah, ini timbul pertanyaan, mukallaf itu apa? Jadi mukallaf itu adalah orang yang sudah balik, yang berakal sehat dan cakap melaksanakan tindakan hukum, baik itu melaksanakan perintah Allah maupun meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada seorang muslim yang sudah mukallaf, yang sudah dewasa atau sudah balik, maka itu diwajibkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi ketika kita sudah balik, intinya kita dibebani wajib untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi sudah barang tentu Mas Akbar, bagi setiap muslim yang mukallaf itu ketika tidak melaksanakan puasa Ramadan, sudah barang tentu ada konsekuensi hukum nantinya kelak di akhirat, karena itu diwajibkan. Berbeda dengan ibadah sunnah. Kalau ibadah sunnah itu ketika kita laksanakan maka kita mendapatkan pahala, akan tetapi ketika kita meninggalkan kita tidak akan mendapat dosa. Oleh karena itu selalu Mas Akbar, adanya kewajiban atau perintah wajib itu selalu beriringan dengan sunnah, karena itu menu yang selalu berdampingan. Ada wajib, ada sunnah. Karena apa? Keduanya ini saling melengkapi. Karena kalau saya ibaratkan ini Mas Akbar, seseorang kalau ketika itu hanya melaksanakan kewajiban saja atau ibadah-ibadah yang wajib saja, maka kalau saya ibaratkan di dunia investasi atau di dunia perdagangan lah, orang yang melaksanakan ibadah wajib itu hanya kembali modal pokok. Jadi semisal kita membeli barang itu 5.000, kita jual lagi dengan harga 5.000. Jadi kira-kira ada yang mau apa enggak? Yang jelas itu kan enggak ada yang mau. Jadi intinya wajib saja yang dilaksanakan itu ibarat saja kembali modal pokok. Lah labanya itu dari mana? Labanya itu adalah amalan-amalan ibadah sunnah yang menyertainya. Sebagai contoh logika saja ini Mas Akbar, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, fardu ain, ya kan? Nah, kalau kita kerjakan dengan cara munfarid, itu pasti pahalanya hanya cukup satu saja, munfarid itu sendirian. Tapi ketika kita melaksanakan sunnahnya dengan cara berjamaah, maka itu akan
labanya itu akan banyak sekali. Yang tadinya pahalanya 1 karena kita melakukan dengan cara berjamaah, maka itu akan mendapatkan pahala 27 derajat. Jadi intinya sunnah itu yang kita lakukan itu suatu bonus dan suatu laba dengan apa yang kita lakukan atau ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan. Bahkan lebih mendetail lagi, ibadah sunnah itu selain bonus, selain mendapatkan pahala yang lebih, ibadah sunnah itu bisa menyempurnakan ibadah wajib kita. Terkadang kita kan ketika menunaikan sholat itu tidak khusyuk, Mas. Jadi ibadah-ibadah sunnah yang kita laksanakan itu wakil ada yang mengatakan para ulama bisa menutupi apa yang kita lakukan di sholat wajib itu, terutama tidak khusyuk hati kita. Jadi kerabat elegan dimanapun Anda berada, intinya ibadah wajib itu selalu beriringan dengan ibadah sunnah karena itu memang selalu berdampingan. Lalu di bulan Ramadan ini, selain kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah sunnah apakah yang bisa menyertai atau bisa menjadi bonus kita selama di bulan Ramadan ini, Mas Akbar? Tentunya sangat banyak sekali, Mas Akbar. Yang pertama yang bisa kita laksanakan, sunnah yang bisa menyertai ibadah puasa kita itu adalah sholat taraweh. Sholat taraweh ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwasanya man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang melaksanakan qiyam atau ibadah-ibadah sunnah di malam hari, terutama sholat taraweh ketika di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu keistimewaannya sholat taraweh. Akan tetapi Mas Akbar, sebenarnya kalau masalah taraweh itu fadilah-fadilahnya itu tadi yang saya sebutkan secara global saja. Sebenarnya untuk masalah sholat taraweh ini dari malam pertama sampai malam ke-30 itu setiap malamnya ada fadilah-fadilahnya. Akan tetapi pada sore hari ini saya tidak akan menyampaikan tentang fadilah-fadilah sholat taraweh karena insya Allah besok akan disampaikan oleh Ustadz kita Muhammad Amin Tarom, ya, dari penyuluh agama Islam Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang akan menyampaikan fadilah-fadilah tentang sholat taraweh. Oke. Nah, itu dia kerabat seputar tausiah yang sudah disampaikan oleh Bapak. Di sini banyak sekali komentar, Pak. Dan juga untuk kerabat yang mau bertanya juga kami persilahkan di WhatsApp ya, ataupun juga di kolom komentar Facebook seputar masalah tema yang dibawakan oleh Bapak Ustadz Bahrudin ya, betul. Bapak Ustadz Bahrudin, ataupun juga yang mau ikut bergabung di WhatsApp juga monggo silakan di 0812 7132 0003. Nanti bakal kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk tausiah yang bakal disampaikan kembali bersama Bapak Ustadz Bahrudin. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Apakah Anda punya riwayat gangguan kesehatan seperti ini? Asam lambungnya itu ya Allah, bukan main pokoknya sakitnya itu. Pedih itu. Kasih makan, kebanyakan sakit, kurang makan sakit. Nah, selain asam lambung, biasanya Ibu punya penyakit apa lagi nih? Ini darah tinggi sama kadar gula, sama kolesterol. Kadar gulanya naik itu ya pusing gitu. Gemetar, rasanya dingin panas gitu kan. Terus aku kan dengar itu di radio itu kok kayaknya rame itu yang beli Presgul itu. Terus ibu kepincut sini ya coba satu kali kan. Nah satu kali kok agak mendingan. Terus aku yang total habis 2 botol. Habis minum Presgul ini alhamdulillah berubahnya ini udah banyak gitu loh. Makasih Bu ya. Iya sama-sama. Alhamdulillah, amin amin.
Rejes gandos, Bu. Luar biasa khasiatnya. Pencernaanku sekarang lebih enak dan nyaman. Alhamdulillah. Rasa capek serta pegel-pegel di badanku hilang juga loh, Bu. Kemarin suaminya temannya ibu juga sembuh minum Fitgul. Katanya ada gangguan di pernafasan, kayak ngos-ngosan gitu loh, Pak. Segera buktikan kedahsyatan luar biasa susu kambing Fitgol. Susu kambing Fitgol dikombinasi dengan madu yang mampu meningkatkan imunitas, jaga sistem pencernaan, antibakteri sebagai detoksifikasi atau mengeluarkan racun. Propolis adalah salah satu obat herbal yang sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu dan dipercaya baik untuk membantu menyembuhkan serta mencegah berbagai gangguan kesehatan dan penyakit tertentu. Bipolen yang mengandung vitamin, protein, lemak, karbohidrat, mineral, enzim, dan antioksidan juga terkandung di dalam susu kambing Fitgol, sehingga cocok bagi Anda yang mengalami peradangan. Selain ampuh khasiatnya, rasanya juga enak dan ndak enek kan, Pak? Ibu makanya juga minum, jangan Bapak saja, untuk jaga kesehatan. Emang Bapak ndak tahu kalau Ibu juga minum? Oh ladalah, pantes. Belakangan ini susu Fitgol Bapak hanya 2 hari. Susu kambing Fitgol sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Pak Muhadi. Pak Muhadi tinggal di mana, Pak? Tinggal di daerah Kebon Jeruk. Usianya berapa? Usia 67. Memang sebelumnya Bapak sakit apa, Pak? Gula. Ini mencoba madu herbal 9 udah berapa botol? Ini saya coba dari 1 enakan, badan beli lagi 2, udah 6 botol. Ya, sudah mengkonsumsi 6 botol. Terus gimana kondisi Bapak sekarang? Kondisi saya alhamdulillah sehat, gula menurun praktis ya sekarang. Sudah dicek dokter? Udah dicek di dokter, normal. Madu herbal 69 plus propolis dan doa ruqyah insya Allah dapat mengobati asma, alergi, amandel, asam urat, mah, diabetes, paru-paru, TBC, stroke, kolesterol, tumor, miom, jantung, epilepsi, lupus, prostat, liver, kista, DBD, vertigo, sinusitis, ejakulasi dini, mandul, impoten, dan juga bisa meningkatkan vitalitas. Dapatkan madu herbal 69, propolis dan doa ruqyah di Elegan Radio, Jalan K. Haji Mustoba, Jalur 2, Pasar Pulung, Kencana, Tulang Bawang Barat. Nomor handphone atau WhatsApp 0821 8452 5251. Hikmah Ramadan. Banyak di antara umat Islam itu melihat Ramadan dari satu sisi aja. Kan gitu. Kalau kita dengar Ramadan tuh yang terbesit di benak kita apa sih? Bulan apa? Bulan ampunan, kan gitu ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, celaka seseorang. Allahu akbar. Sebaik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semulia akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, itu sampai mengatakan celaka seseorang. Itu kan jarang banget. Beliau dizalimi, doa beliau, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kaumku. Bisa jadi mereka nggak tahu. Itu ketika terluka. Dan coba kita bandingkan dengan hadis ini. Celaka seseorang. Hal ini kan menimbulkan tanda tanya besar di benak kita. Ini orang salah apa sih? Kok bisa Nabi terpaksa memvonis dia? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Yaitu seseorang yang memasuki Ramadan, lalu ia jalani hari-harinya di bulan Ramadan sampai Ramadan berpisah dengannya dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramadan, bulan di mana kata Nabi kita SAW pintu surga dibuka selebar-lebarnya sebagai simbol seluruh akses dan sarana beribadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda nggak sholat, lalu Anda nggak puasa, lalu Anda nggak taraweh, lalu Anda nggak baca Quran, lalu Anda nggak tahajud, Anda nggak infak sedekah, kelewatan tuh orang. Ramadan, di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat sebagaimana hadis yang sahih, dan gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda bermaksiat, lalu Anda masih clubbing, Anda hangout pulang jam 2 malam, itu kelewatan. Celaka dia kata Nabi SAW. Kita tidak manfaatkan tamu ini, habis kita pada hari kiamat. Baru saja Hikmah Ramadan. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Lega Radio,
Kerabat elegan dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di Dair Ramadan dan juga masih bersama Pak Ustadz Bahrudin di sini, Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, nanti sebelum kita diajukan berbagai macam pertanyaan, di sini sudah hadir dari kerabat semua yang bertanya seputar masalah tausiah yang sudah disampaikan. Di sini Pak Ustadz ada lagi tausiah yang mau disampaikan kembali. Monggo silakan. Satu lagi. Monggo silakan. Kerabat elegan dimanapun Anda berada, tadi yang terakhir yang saya bahas yaitu tentang sholat taraweh atau fadilah-fadilahnya, tapi saya tidak akan membahas daripada fadilah itu karena besok insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita Muhammad Amin Tarom yang akan menyampaikan fadilah puasa Ramadan dari malam fadilah termasuk sholat taraweh di bulan Ramadan dari malam pertama sampai ke malam yang 30 insya Allah akan disampaikan. Dan kami Mas Akbar, penyuluh agama Islam dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, insya Allah akan ikut serta meramaikan radio elegan ini sampai nanti di tanggal 30. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, dan mudah-mudahan tentunya diberikan panjang umur sehingga bisa ikut serta meramaikan acara Dai Ramadan di Elegan Radio. Oke, kerabat elegan dimanapun Anda berada, amalan sunnah yang bisa kita laksanakan yang mengiringi puasa wajib kita selama di bulan Ramadan yang kedua itu adalah sahur, Mas Akbar. Jadi bersantap sahur ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Bersantap sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Jadi santap sahur ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain disunahkan atau dianjurkan kerabat elegan, sahur ini lebih dianjurkan lagi di akhir waktu, Mas Akbar. Jadi ya kita bisa melihatlah akhir waktu sahur itu antara jam berapa ya sekitar jam 3:30 sampai jam 4. Itu ya akhir-akhir waktu atau di waktu akhir. Lah terus ada yang saya itu pernah ditanya ini Mas Akbar sama jamaah di rumah, Pak, kira-kira waktu jarak antara dibolehkannya sahur dengan waktu azan itu berapa lama ya? Saya pernah ditanya seperti itu, Mas Akbar. Nah, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diterangkan, yang intinya saja, nggak saya baca semuanya. Di situ ditanyakan, kam kana bainal adzani was sahur. Berapa jarak antara azan dengan waktu dibolehkannya sahur? Di situ dalam hadis, dan dalam hadis juga dijawab, waktu itu adalah qadru khamsina ayah. Jadi waktu dibolehkannya sahur dengan jarak waktu azan tiba itu sekiranya kita cukup membaca 50 ayat Al-Quran ini, Mas Akbar. Jadi kalau diperkirakan dalam hitungan jam mungkin sekitar 10 sampai 15 menit itu. Jadi saya katakan lagi, dianjurkannya itu lebih di akhir waktu. Karena puasa sahur ini juga, Mas Akbar, sesungguhnya waktu sahur itu juga antara satu orang dengan orang yang lain itu proporsional, Mas. Saya katakan proporsional karena seseorang itu kebutuhannya masing-masing. Ada yang cukup dengan sahur saja, dengan minum cukup. Ada yang setelah sahur, setelah makan itu kalau ahli hisab yang rokok, yang ngopi. Makanya saya katakan proporsional karena waktunya kita itu pasti berbeda-beda. Apalagi nih Mas Akbar yang ahli hisab, ini maaf melenceng dari tema, ini cerita sebentar. Ahli hisab ini kalau dia itu habis makan itu enggak ngerokok, Mas Akbar, maka dunia ini terasa kurang lengkap. Makanya untuk mengungkapkan kenikmatan rokok tersebut setelah makan, ada bahasa Jawa yang diplesetkan ke bahasa Arab ini. Mungkin Mas Akbar nggak asing lagi, itu juga di media sosial sudah viral ya intinya. Untuk menyampaikan aspirasi atau ungkapan kenikmatan itu ada bahasa Jawa yang diplesetkan di bahasa Arab, yaitu ni'matul udud ba'dad dahar. Jadi intinya waktu yang paling nikmat,
Untuk menikmati rokok itu adalah sesudah makan. Jadi itu. Jadi intinya sahur itu memang disunahkan dan lebih dianjurkan lagi itu di akhir waktu. Nah, ini sedikit lagi Mas Akbar. Jadi kerabat elegan yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menganjurkan sahur di akhir waktu tentunya bukan tanpa tujuan. Rasulullah menganjurkan sahur ini di akhir waktu yang pertama tujuannya itu supaya ketika kita di pagi hari kita itu masih dalam keadaan kenyang. Oke, terima kasih. Itu yang poin yang pertama. Ya, nanti kita lanjutkan setelah ini. Monggo silakan Mas Akbar. Oke, nah itu dia tadi kerabat yang mau bertanya seputar masalah tema yang dibawakan oleh Pak Ustadz Baharudin di sini, yaitu sunnah di bulan suci Ramadan ya Pak ya. Tema kita untuk sore hari ini. Untuk yang mau bertanya monggo silakan dikirimkan partisipasinya di pesan singkat ya di 0812 7132 0003, ataupun juga yang sudah ikutan bergabung di Facebook juga terima kasih, yang sudah memenuhi kolom komentar Facebook Elegan Radio juga diucapin terima kasih. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. 95,7 Elegan Radio paling istimewa. Pak Ustadz, di sini sudah ada pertanyaan. Dan adapun di sini pertanyaannya yaitu masih seputar masalah dari tema kita untuk sore hari ini. Yaitu di sini ada 2 pertanyaan. Tapi pertanyaan pertama silakan dijawab dulu ya Pak ya. Pertanyaannya di sini, apakah boleh sholat tahajud sedangkan kita sudah sholat witir setelah sholat tarawih? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya itu nanti akan saya bahas, tapi karena ini sudah ditanyakan maka bisa nggak bisa ya harus dijawab sekarang. Siap. Nah, jadi oke, terima kasih Mas Akbar. Kerabat elegan dimanapun Anda berada, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari hamba Allah Betul. atau kerabat elegan. Jadi bagaimana ketika kita melaksanakan sholat tahajud sedangkan kita setelah tarawih itu sudah melaksanakan sholat witir, begitu ya? Betul. Nah, itu hukumnya bagaimana? Oke. Jadi ketika kita sholat tahajud kerabat elegan itu sah-sah saja meskipun kita ini setelah tarawih itu sudah melaksanakan sholat witir. Karena sholat witir yang kita laksanakan setelah sholat taraweh itu adalah sebuah anjuran, bukan sebuah kewajiban Mas Akbar. Jadi kalau itu bukan sebuah kewajiban, maka itu ketika kita melaksanakan sholat tahajud itu sah-sah saja. Karena sholat tahajud itu pun mempunyai dalil tersendiri Mas Akbar. Dalam Al-Quran diterangkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu jadi di antara malam atau di waktu malam bertahajudlah sebagai tambahan pahala bagi kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat kepada kita semua, tempat yang terpuji. Jadi jawabannya karena sholat witir itu hanyalah anjuran dan sholat tahajud itu pun ada perintahnya sendiri dalam Al-Quran tadi yang saya sebutkan, maka sah-sah saja. Di samping itu pula sholat tahajud itu juga mempunyai syarat Mas Akbar. Syarat sholat tahajud itu bisa dilaksanakan ketika kita itu sudah bangun tidur, meskipun tidurnya itu hanya 5 menit. Jadi kalau kita belum tidur, setelah itu kok kita melaksanakan sholat tahajud, itu maka bukan dinamakan tahajud. Karena syarat sholat tahajud itu dilaksanakan setelah tidur meski hanya beberapa menit saja ya, gitu ya Pak ya. Nah itu dia kerabat ya yang sudah bertanya tadi, pertanyaan tadi apakah boleh kita tuh ya sholat tahajud sedangkan kita sudah sholat witir setelah sholat tarawih. Berarti jawabannya tadi adalah apa tadi Pak? Sah-sah saja gitu ya. Nah itu dia kerabat. Kemudian juga masih ada lagi pertanyaan nih Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya kembali dari hamba Allah. Apakah iktikaf
itu disunahkan hanya di bulan suci Ramadan saja. Dan juga dia bertanya, iktikaf itu apa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, terima kasih bagi penanya hamba Allah, kerabat elegan dimanapun Anda berada. Saya ulangi lagi, sebenarnya itu nanti akan saya sampaikan kalau waktunya cukup. Sebenarnya keterangan masalah sholat witir, sholat tahajud, bahkan iktikaf itu nanti kan di antara sunnah-sunnah yang bisa kita laksanakan. Betul. Karena sekali lagi ditanyakan di waktu awal, maka saya juga harus menjawab di awal. Siap. Oke. Pertanyaannya tadi, apakah iktikaf itu disunahkan hanya di bulan puasa saja, begitu betul, ya? Betul. Jadi kerabat elegan dimanapun Anda berada, iktikaf itu boleh dilaksanakan kapanpun, waktunya bebas. Nah, iktikaf itu sendiri apa? Iktikaf itu secara harfiah itu adalah berdiam diri. Jadi berdiam diri secara harfiah atau secara bahasa. Sedangkan secara istilah dalam ibadah, iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca amalan-amalan seperti membaca tasbih, membaca sholawat, membaca Al-Quran, dzikir, istighosah dan lain sebagainya. Jadi iktikaf itu artinya seperti itu. Nah, pertanyaan tadi, apakah yang disunahkan itu hanya di bulan puasa saja? Betul. Ternyata tentunya tidak, setiap waktu. Akan tetapi lebih disunahkan lagi ketika itu di bulan Ramadan. Apalagi ini Mas Akbar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menganjurkan iktikaf ini di bulan Ramadan, itu menganjurkan kepada kita semua untuk melaksanakan di hari 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih dalam hadisnya, man i'takafa ma'i, barang siapa yang ingin beriktikaf denganku, fal ya'takifal asyarul awakhir, maka beriktikaflah pada hari yang ke-10 yang akhir di bulan Ramadan. Jadi seperti itu, iktikaf itu boleh kapan saja, tapi akan tetapi dianjurkan itu di hari yang ke-10 terakhir di bulan suci Ramadan. Itu seperti itu jawabannya. Oke, itu saja jawabannya Pak. Iya. Ada lagi tambahannya jawabannya? Insya Allah sudah. cukup itu. Cukup. Oke, terus juga ini agaknya sih di luar tema nih Pak pertanyaannya. Satu lagi pertanyaan nih banyak dari sekali yang bertanya ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah hukumnya kalau misalnya sudah imsak, saya pagi-pagi itu sikat gigi, itu hukumnya bagaimana? Apakah itu membatalkan puasa ataukah itu hukumnya sunnah? Terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini akan saya mencoba menjawab meskipun dengan jawaban sangat singkat sekali. Jadi betul. Begini, memang kita itu di bulan Ramadan ini memang agak serba repot juga ya Mas Akbar. Betul. Ya. Kalau kita tidak sikat gigi, yang otomatis kita tidak sikat gigi aja udah baunya ndak karuan. Betul ya kan? sekali. Apalagi kok. Jadi intinya sikat gigi itu selama di bulan Ramadan, selama itu belum menjelang atau masuknya waktu zuhur, masih pagi lah, sekitar jam 6 sampai ya jam sebelum zuhur, itu dibolehkan saja, boleh-boleh saja. Kan tetapi ketika memang sudah masuk waktu zuhur, maka hukumnya makruh. Dikhawatirkan nanti ketika kita sikat gigi setelah sholat zuhur, ini kan mulut sudah kering banget nih, ya kan. Nanti kita bahasa Jawanya ngalap seger di situ. Nah, itu yang tidak boleh, yang dimakruhkan. Jadi intinya boleh-boleh saja setelah subuh, meskipun itu udah imsak, itu boleh-boleh saja sikat gigi. Yang tidak diperkenankan atau dimakruhkan itu kalau setelah menjelang atau setelah zuhur, itu dimakruhkan. Jadi monggo-monggo kerso, itu demi apa ya Mas ya, demi dunia apa lah ngarani. Yang pasti yang pertama itu adalah demi kesehatan juga ya Pak ya, benar. Terus juga ya memang paling utama adalah kesehatan. Jadi kalau misalnya kesehatan kita memang benar-benar sudah terganggu, otomatis apapun itu yang kita kerjakan pasti bakalan menghambat. Itu. Ada lagi Pak jawabannya?
atau sudah? Sekiranya kayaknya cukup itu. Oke, siap. Ini masih ada satu lagi ternyata. Banyak sekali ya. Lagi siap. Ya nanti gini Mas Akbar, kalau memang saya jawab bisa ya saya jawab. Kalau Betul. memang nanti kalau saya kurang pengalamannya, Betul. akan Soalnya saya carikan referensinya yang lebih. Betul, benar. Soalnya apa ya? Walaupun satu pertanyaan bisa beribu jawaban. Iya, betul. Seperti itu. Nah, ini adalah jawaban versi dari Pak Ustadz Bahrudin ya. Oke. Lanjut satu lagi pertanyaan di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz juga Mas Akbar. Apakah hukumnya kalau misalnya kita berbuka puasa itu terlalu berlebihan? Soalnya saya biasanya setelah setelah berbuka puasa habis minum, terus makan, setelah makan langsung minum yang lainnya baru sholat. Bagaimanakah itu hukumnya? Oke, terima kasih. Ini agak panjang jawabannya Mas Akbar. Jadi memang saya juga akan menerangkan salah satu sunnah yang bisa menyertai ibadah puasa kita, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Betul. Itu adalah sunnah. Nah di sini dalam berbuka puasa, ketika memang sudah masuk azan maghrib atau berbuka puasa, maka Rasulullah SAW itu menganjurkan untuk segera membatalkan. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma'ajalul fitra wa akhirus sahur. Umatku tidak akan, atau umatku senantiasa dalam kebaikan selama umatku ini menyegerakan untuk berbuka puasa dan mengakhirkan waktu sahur. Jadi di sini ada banyak keterangan Mas Akbar, terutama tentang berbuka. Tadi bagaimana hukumnya berbuka secara berlebihan, ya kan? Iya, betul. Sedangkan sholatnya itu belakangan. Nah, betul sekali. Nah, ini ada sebuah hadis yang di situ kurang lebih demikian, Mas Akbar. Jadi ketika kita berbuka puasa, ini bukan arti sebuah hadis, tapi penerjemahan atau karangan saya untuk menyikapi sebuah hadis itu. Ketika kita berpuasa, maka waktu berbuka itu yang pas itu adalah dengan makanan-makanan ringan dulu. Contohnya kalau Kanjeng Nabi itu mencontohkan makanan ringan itu, pertama kalau untuk berbuka adalah kurma. Idza kana ahadukum shaiman falyuftir ala tamrin. Jadi buka pertama itu kalau bisa makanan-makanan ringan dulu. Betul. Kalau kurma itu tidak kita dapatkan, maka dengan air putih itu juga bisa. Karena apa? Intinya kita dianjurkan menyegerakan untuk segera membatalkan puasa kita. Setelah itu setelah makanan ringan kita santap, kita sholat terlebih dahulu. Lalu setelah sholat itu nanti kita baru melaksanakan atau melanjutkan makan kita yang makanan berat-berat itu. Itu keterangan hadis yang pertama, Mas Akbar. Lalu ada juga sebuah hadis yang menerangkan dari Sayyidatina Aisyah. Diterangkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan kepada Aisyah, ketika makan malam itu sudah dihidangkan dan waktu itu bersamaan dengan waktu sholat, maka di situ Kanjeng Nabi itu makanlah dulu, makan malamlah dulu. Nah di sini juga ada penafsiran. Di sini saya sangat setuju juga karena kita masyarakat awam ya Mas Akbar ya. Betul. Jadi intinya begini, bolehlah kita nggak ada larangan untuk makan, tapi sebisa mungkin tadi dianjurkan makanan yang ringan dulu. Adapun kita sudah nggak tahan untuk memakan yang sudah dihidangkan, karena sabda Rasulullah ketika makanan sudah dihidangkan bersamaan dengan waktu sholat itu disuruh makan. Kalau saya pribadi karena masyarakat awam, untuk meminimalisir supaya sholat kita itu khusyuk, maka kalau saya pribadi nih ya, ini saya cicipi semua dulu. Karena walaupun takutnya, hanya sekedar satu ya, walaupun Pak, ya. hanya sekedar satu, takutnya kalau kita nggak mencicipinya, nanti ketika pas kita sholat Allahu Akbar takbiratul ihram, kita gorengan tadi, gorengan, es campurnya, seperti itu. Tidak fokus ya, betul. Tidak fokus. Benar-benar berarti. Jadi saya ulangi lagi, tidak ada salahnya, tapi kalau bisa jangan berlebihan, karena sesungguhnya Allah itu tidak suka
sesuatu yang berlebih-lebihan. Kita bisalah memaksimalkan seberapa banyak kebutuhan tubuh kita, yang nantinya kalau berlebihan itu nanti akan menjadi kita males, ngantuk, akhirnya sholat tarawihnya terabaikan. Ya, Oke, mungkin siap. itu jawabannya, Mas. Oke, mudah-mudahan untuk kerabat elegan yang sudah mengajukan pertanyaan tadi, ya itu dia jawaban dari Pak Ustadz Baharudin. Dan juga nanti saat lagi untuk kerabat ya kita simak beberapa kesimpulan dari tausiah yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Baharudin. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Sembilan 5,7 Elegan Radio paling istimewa. Kerabat, di sini langsung saja untuk Pak Ustadz Baharudin memberikan apa Pak rangkuman dari tausiah yang sudah disampaikan selama beberapa menit ke belakang tadi. Monggo silahkan. Oke, terima kasih kerabat elegan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita hampir di penghujung acara Dai Ramadan pada sore hari ini. Nah, di sini saya sebagai pengisi daripada Dai Ramadan pada hari ini tanggal 12 tentunya di bulan Ramadan maupun di bulan Maret ini akan menyimpulkan poin-poin daripada materi yang sudah saya sampaikan. Intinya semua amalan-amalan sunnah yang kita laksanakan selama di bulan Ramadan itu adalah suatu bonus atau suatu ganjaran tersendiri yang selain kita melaksanakan ibadah wajib yang kita laksanakan tentunya adalah puasa di bulan Ramadan di siang harinya dan kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di malam harinya. Tentunya dengan adanya amalan-amalan sunnah ini bisa memperbanyak amal-amal kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala itu dengan bekal yang sangat cukup gitu Mas Akbar. Jadi saya ulangi lagi, marilah kita laksanakan tidak hanya kewajiban saja atau ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, mari kita laksanakan ibadah-ibadah sunnah juga karena keduanya ini saling menopang dan saling melengkapi. Tadi sudah saya sampaikan kalau kita ibadah wajib saja yang kita laksanakan tanpa melaksanakan sunnahnya, maka itu secara estetika atau keindahannya itu kurang. Tadi sudah saya sampaikan, sholat wajib atau sholat 5 waktu itu wajib, tapi akan lebih indah lagi ketika kita laksanakan dengan cara berjamaah. Begitupun juga puasa kita di bulan Ramadan ini akan lebih indah ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di dalamnya, terutama yaitu sholat tarawih, membaca Al-Quran, terus melaksanakan sahur, mempercepat atau menyegerakan berbuka puasa, iktikaf dan bersedekah dan lain sebagainya, itu sangat-sangat pahalanya banyak sekali. Mungkin itu saja Mas Akbar yang bisa saya simpulkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira gimana, udah cukup ini Mas Akbar? Oke, baik, terima kasih untuk Pak Ustadz Baharudin yang sudah memberikan rangkuman dari tema yang sudah disampaikan untuk sore hari ini. Ada lagi tambahan Pak? Mumpung masih ada waktu 5 menit lagi. Oke, saya tambahkan. Monggo silakan. Siapa tahu ada tambahan lagi yang mau disampaikan dari tema yang dibawakan untuk sore hari ini. Sebenarnya udah disimpulkan kok, ini suruh nambah, tapi nggak apa-apa lah. Oke, saya akan satu lagi lah. Boleh, silakan. Satu lagi untuk menjelaskan tentang sunnah-sunnah yang bisa dilakukan yang menyertai ibadah puasa kita, yaitu kita tahu setiap kita berbuka puasa nih Mas Akbar ya, ini yang jelas kita ada doa. Betul. Doa yang kita tidak mungkin tidak asing lagi dengan doa berbuka puasa, yaitu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kita dianjurkan untuk membaca doa itu ketika berbuka. Nah, sekarang pertanyaannya, doa itu dibaca sebelum makan atau waktu makan atau sesudah makan? Nah, ini banyak di antara kita atau saya sering menjumpai banyak
orang itu membaca doa itu Allahumma lakasumtu itu di awal sebelum makan. Nah, seharusnya itu dicontohkan oleh Rasulullah, Allahumma lakasumtu itu dibaca setelah makan. Oh, berarti kita membatalkan puasa terlebih dahulu. Dengan doa, tapi tetap doanya doa Allahumma makan. barik lana. Oh, ya, nah, betul. setelah kita makan selesai baru berdoa Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mungkin Masya Allah. saya juga dulu seperti Betul. itu. Jujur saya juga baru tahu ini. Ternyata selama ini kan sebelum kita membatalkan puasa itu kita membaca doa terlebih dahulu. Ya betul. Dan ternyata untuk kerabat yang ada di rumah, yaitu kita membacanya doa makan. Setelah doa makan kita batalkan puasa, baru kita membaca doa untuk berbuka puasa. Itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan itu tertuang dalam kitab I'anatut Thalibin. Jadi kita itu lebih dianjurkan membaca doanya itu setelah makan, bukan sebelum makan. Doa buka puasanya itu. Begitu Pak, kalau sahurnya bagaimana? Sama? Kalau sebelum sahurnya, atau niat sahur. Ya. Kalau niat sahur tadi, kalau untuk Ramadan ya ini harus diinapkan. Kalau sebelum imsak lah intinya. Sebelum imsak. Okay. Kalau kita doa puasa yang nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadan hadisan ati fardhorillahi taala, itu kita baca setelah imsak ya, atau setelah subuh, maka puasa kita tidak dianggap sah. Karena niat puasa Ramadan itu harus diinapkan atau sebelum waktu imsak. Dan itu harus namanya kalau bahasanya ditakyin. Ditakyin itu niat kita itu harus kita niatkan, kita sebutkan puasa apa. Kalau kita Ramadan ya kita sahri Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu kalau puasa wajib. Berbeda dengan puasa sunnah ini Mas Akbar. Kalau puasa sunnah itu kita niat jam 6 pagi itu enggak apa-apa. Enggak masalah. Seperti Senin Kemis, seperti puasa sunah-sunah lainnya, itu ketika kita niatnya lupa di malam hari jam 6 itu kita belum niat, selama kita belum melakukan yang membatalkan puasa nih ya. Betul. Makan, minum dan lain sebagainya, maka kita niat jam 6 pagi. Kalau itu puasa sunnah itu sah-sah saja. Itu kalau kalau puasa sunnah. Tapi kalau itu puasa bulan Ramadan harus ditakyin, jadi harus disebutkan puasa Ramadan tahun ini itu hadisanati fardhorillahi taala, dan itu harus sebelum imsak, karena ketika sudah lewat imsak maka puasa kita itu tidak dianggap sah. Seperti itu. Berarti kalau misalnya kita sama sekali tidak membaca itu sama aja tidak sah berarti ya? Iya, tidak sah. Seperti itu. Nah itu tambahan dari saya Mas Akbar. Siap, nggak apa-apa. Terima kasih. Yang pasti juga masih seputar masalah Ramadan. Terima kasih buat Pak Ustadz ya yang sudah memberikan tausiahnya untuk hari ini. Mudah-mudahan tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Bahrudin untuk sore hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga Pak Ustadz sudah sampai di sini saja. Oke, terima kasih Mas Akbar. Ini di sini kerabat elegan dimanapun Anda berada. Mungkin pertemuan kita pada sore hari ini cukup sekian, dan ini dari saya. Apabila dari awal hingga akhir dalam mengisi kultum atau tausiah di Elegan Radio ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya memohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ustadz Bahrudin yang sudah menyampaikan tausiahnya. Dan yang penting untuk kerabat elegan semuanya, untuk waktu berbuka puasa kita untuk hari ini yaitu maghrib jam 18, lebihnya untuk hari ini hari Rabu 12 Maret 2025 yaitu jam 18 lebihnya 17 menit. Sekali lagi maghrib untuk hari ini yaitu ataupun juga berbuka puasa kita jam 18 lebih 17 menit. Kerabat jangan sampai lupa setiap hari untuk selalu simak Dai Ramadan, dan juga setiap harinya pasti akan ada tausiah-tausiah yang disampaikan oleh narasumber yang pastinya juga setiap harinya bakal berbeda-beda. Terima kasih kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.